Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah Cimanggis Tapos, Depok, Jawa Barat yang dijadikan tempat operator permainan judi online. Dari lokasi penggerebekan tersebut, polisi menangkap 4 orang pelaku serta mengamankan sejumlah alat bukti kejahatan. Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah yang dijadikan lokasi operator permainan judi online di perumahan Cimanggis Golf Estate Tapos, Depok, Jawa Barat. Penggerebekan yang dilakukan malam hari sempat membuat 4 pelaku berinisial EP, BYP, DA, dan TA terkejut. Selain mengamankan para pelaku, di lokasi ini petugas juga mengamankan sejumlah alat elektronik dan telepon genggam yang dijadikan sarana promosi judi online hoax domino dan Royal Trade. Diketahui dari aksi para pelaku, mereka mendapatkan keuntungan 300 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah per bulannya. Angka ini itu aplikasi slot Hicks Domino dan juga aplikasi Royal Dream melalui link yang telah diberikan oleh tersangka. Nah, kemudian setelah itu para pemain judi online ini diberikan chip di mana satu chip ini harganya sekitar Rp65.000 dan ini sifatnya merupakan chip virtual, dan ini nanti setelah selesai permainan chip inilah yang dapat ditukarkan dengan uang. Saat ini keempat pelaku telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Dian Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah jika menerima informasi dengan seorang yang tidak kenal saat berkendara di jalan. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang wanita yang baru keluar berkendara dari rumah sakit menjadi korban perampasan tas dengan modus ban kempes. Seorang wanita yang mengendarai mobil sedan Jumat siang mengalami nasib naas usai menjadi korban perampasan tas oleh 3 orang pelaku kejahatan jalanan yang mengendarai sepeda motor di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang baru pulang dari rumah sakit langsung diberitahukan oleh 3 orang yang mengendarai sepeda motor bahwa mobilnya mengalami kempes ban. Korban pun langsung menempikan kendaraan di depan Stadion Patriot Candrabaga. Saat korban turun dari kendaraan, pelaku pun langsung merampas tas korban yang disimpan di dalam kendaraan. 3 pelaku langsung kabur membawa HP dan uang serta barang-barang berharga milik korban. Minta tolong, saya pakai mobil. Ya, korbannya pakai mobil ya, cewek. Minta tolong lah kumaha. Ya tolong saya kejamret. Terus ditinggali ku akang. Iya, ditinggali tadi tuh mana? Gojek, ngobrol. Akang ngobrol jeung Gojek. Teu si Bunda Gojek, saya nyimak. Ngobrol. Orang Pekayon, saya anterin. Pasca kejadian, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Diduga sebagai penyebab dimatikannya aliran listrik ke rumah warga yang berada di Kampung Harapan, Kota Batam, seorang kepala sekolah dianiaya warga. Setelah dipukul, korban juga sempat diseret warga keluar dari sekolah. Ketegangan yang berujung penganiayaan dialami MS, Kepala Sekolah Dasar Yosudarso di kawasan Batu Aji, Batam. MS menjadi korban setelah puluhan warga rumah liar Ruli Kampung Harapan mendatangi sekolah. Kedatangan warga diduga karena kesal setelah MS meminta pihak PLN mematikan aliran listrik ke rumah-rumah warga. Tak hanya memukul, warga yang marah juga memaksa menghentikan proses belajar mengajar. Menurut MS, permintaan pemutusan aliran listrik ke rumah warga disebabkan pihak yayasan akan melakukan pengembangan dan perluasan sekolah. Lahan yang sekarang ditempati lebih dari 100 kepala keluarga itu merupakan lahan milik Yayasan Tunas Karya sendiri. Korban pun telah melaporkan penganiayaan ke Mapolsek Batu. Rapat itu rencananya di depan musola atau depan masjid. Nah, ketika kepala sekolah ingin pergi ke kampung tersebut ke depan, ibu guru, bapak guru menyampaikan kepada sekolah, bapak jangan pergi, bapak di sini aja, kita mau nyelesaikan permasalahan di sekolah aja. Terjadilah tarik menarik. Ini pihak kepolisian masih melakukan penjagaan serta mediasi kedua belah pihak terus dilakukan agar terjadi kesepakatan damai. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonusa melaporkan.
Pemirsa, seorang pedagang melawan saat dagangannya diambil paksa petugas Satpol PP Sika yang sedang menertibkan PKL di tempat pelelangan ikan Kota Baru, Maumere. Dari video viral, tampak salah seorang pedagang berusaha melawan saat dagangannya diambil petugas Satpol PP saat penertiban PKL di tempat pelelangan ikan Kota Baru, Maumere. Pedagang tersebut bersikeras menarik dan mendorong petugas hingga salah satu petugas dan pedagang tersebut terjatuh. Akibat kejadian ini, si pedagang mengalami luka memar di sebagian tubuhnya. Pedagang tersebut mengaku tidak tahu ada imbauan larangan berjualan di area TPI. Selama ini tidak ada himbauan, Mam? Tidak ada. Muncul tiba-tiba begitu? Iya, muncul tiba-tiba. Ibu tahu tidak, sudah dilarang jangan menjual ikan di pinggir jalan. Jadi saya jawab, Bapak, saya tidak jual di pinggir jalan, saya jual di halaman rumah saya. Tuan barang itu, saya punya barang, jadi saya harus tahan saya punya barang, toh. Nah, dari situ sudah saya melawan dengan mereka. Saya tahan saya punya barang, mereka terpaksa rampas saya punya barang. Sementara menurut Satpol PP Sika, penertiban dilakukan sudah sesuai standar operasional. Ada tindakan bilang anak buah saya memukul, mendorong, tidak ada. Ya, tindakan kami karena kami tidak mau kalau seandainya dia tetap menjual di situ dan diketahui oleh ibu-ibu yang sudah kami tertibkan kurang lebih 100-an penjual itu, kan dampaknya akan lebih banyak. Sehingga kita upaya pertama sudah betul-betul persuasif, sudah betul-betul melunak. Pihak Satpol PP mengimbau para pedagang untuk tidak berdagang di TPI Maumere karena pemerintah telah menyediakan pasar tingkat dan pasar alok bagi para pedagang. Dari Kabupaten Sika, NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Polisi mengungkap kasus pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Pelaku merupakan teman kencan korban yang sakit hati lantaran tidak terima dimintai uang lebih. Polda Metro Jaya menangkap tersangka pembunuhan perempuan berinisial R berusia 35 tahun yang jasadnya terdampar di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Tersangka berinisial NYP, pria berusia 28 tahun, warga Teluk Pucung, Bekasi Utara, Jawa Barat. Ia ditangkap di kampung halamannya di Desa Gagua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit handphone, perhiasan milik korban hingga 1 unit sepeda motor. Kepada polisi, tersangka mengaku membunuh korban lantaran meminta uang tambahan usai berkencan. Pelaku menolak untuk membayar 100.000. Selanjutnya korban memaki-maki dan mengancam pelaku dengan kata-kata yang kasar dan mengancam untuk memanggil abang-abang yang daripada korban. Korban dibunuh tersangka pada tanggal 10 April lalu dengan menggunakan sebuah tali sepatu. Jasad korban kemudian dimasukkan ke dalam kardus AC sebelum dibuang ke Kali Bekasi. Jenazah korban baru ditemukan setelah terdampar di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta 3 hari kemudian. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Tri Yulianto, Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya, sepasang bocah terekam video amatir warga saat berbuat mesum di area perkebunan di wilayah Panampu, Kecamatan Talu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video viral, seorang bocah laki-laki dan perempuan asik berbuat mesum layaknya orang dewasa dan disaksikan seorang bocah perempuan lainnya. Video berdurasi 30 detik merekam aksi mesum yang dilakukan sepasang bocah di dalam area pekuburan Panampu, Kecamatan Talu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video yang viral ini terlihat 3 orang bocah sedang kumpul dan merencanakan aksinya. Tak lama kemudian bocah laki-laki dan bocah perempuan melakukan hubungan layaknya orang dewasa. Mirisnya, saat keduanya asik berbuat mesum disaksikan langsung oleh salah seorang bocah perempuan lain yang juga masih berhubungan keluarga dengan kedua pelaku. Kedua pelaku bersama orang tuanya masing-masing pun diamankan dan dimintai keterangan. Dari keterangan kedua bocah, awalnya bocah perempuan mengajak bocah laki-laki berbuat mesum.
lantaran terinspirasi setelah melihat film orang dewasa lewat ponsel. Jam-jam berapa? Sekitar kakak saya lihat itu agak siang-siang kayaknya, jam 10-an. Kalau dilihat dengan situasi kondisi kemarin kan macet kemarin. Itu apa yang dilakukan itu anak orang situ? Itu saya lihat di video begitu nih. Namanya yang apakah yang tidak bisa dilakukan anak? Ya, yang mungkin dia lihat di HP jadi ikuti begitu. Ini saya kira pukulan bagi kita semua, karena anak itu adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab lingkungan. Itulah yang kita mau dalami, pemicu yang bisa membuat anak-anak kita bertindak atau berbuat seperti ini. Keduanya pun diamankan ke Rumah Aman Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Makassar untuk menjalani konseling. Rencananya, PPA Kota Makassar akan melibatkan dokter psikolog anak guna diberikan trauma healing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di bawah umur menjadi korban asusila 4 pemuda. Mirisnya, sebelum dilecehkan, korban sempat dicekoki miras oplosan. 3 dari 4 tersangka pencabulan anak di bawah umur digelandang ke Polres Padang Pariaman. Sebelumnya para tersangka tega mencabuli anak di bawah umur di kawasan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum melakukan aksinya, korban sempat dicekoki miras oplosan hingga tak sadarkan diri. Korban yang tak berdaya kemudian digilir 4 tersangka dengan dipegangi kaki, tangan, dan mengerayangi tubuh korban. Usai melakukan aksinya, korban ditinggalkan begitu saja. Ini berdasarkan laporan dari korban dan keluarga korban pada Polres, sehingga ditindaklanjuti oleh unit PPA, diajak keluar oleh teman korban, kemudian bertemulah dengan yang namanya ada Fajar, Radit, dan Randy. Ini sudah usianya, ini rata-rata sudah di atas 20. Tak butuh waktu lama, ketiga tersangka sudah ditangkap, sementara satu lainnya yang buron masih dalam pengejaran polisi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 orang pria pelaku kekerasan seksual dan narkoba terhadap 2 anak perempuan yang salah satunya tewas di hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua pelaku diketahui telah 4 kali menjadikan korban sebagai pemuas nafsu bejatnya. 2 pelaku pembunuhan disertai kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika, A alias Bas dan BH, tak berkutik usai ditangkap unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. 2 pelaku diketahui melakukan kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika terhadap 2 ABG berinisial FA dan AP. Alat bukti 3 pucuk senpi berikut amunisi, narkoba, dan alat bantu seks turut disita petugas. Ketahui para pelaku telah 4 kali menggunakan jasa para korban. Akibat ulah 2 wirasawan ini, salah satu korban berinisial FA tewas di Hotel Mansion Kebayoran Baru diduga karena overdosis. Yang bersangkutan informasi setelah diberikan cairan ini langsung dalam kondisi kejang, ya, kondisi kejang, mungkin antara campur sabu dengan inek ekstasi yang diminum ini. Kondisi Atas perbuatan, kedua pelaku dijerat ancaman hukuman 20 tahun pidana penjara. Dari Jakarta, Helmi Sayembati melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kebocoran tabung gas sebuah toko agen tabung gas di Cinere, Kota Depok, Jawa Barat terbakar. Nahas pemilik agen gas tewas lantaran tak bisa menyelamatkan diri. Dapur sebuah rumah toko agen tabung gas ini porak-poranda usai dilanda kebakaran di Gang Melati, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat. Diduga asal api dari kebocoran salah satu tabung gas yang berada di dapur, disertai ledakan sebanyak 3 kali. Naas, petugas damkar menemukan pemilik toko agen, Muhammad Yusuf Widodo, 71 tahun, tewas. Korban diduga tidak bisa menyelamatkan diri saat berupaya memadamkan api yang muncul dari bagian dapur. Tiba-tiba ibu teriak, bapak langsung lari ke dapur, mungkin bapak lagi benerin, langsung udah itu meledak, udah nggak ketolong lagi lah, udah langsung api langsung gede. Yaitu rumah tapi agen Aqua, tapi di dalamnya itu banyak gas-gas juga, Pak. Dugaan sementara yaitu dari kebocoran gas.
pada saat masak. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk otopsi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 unit rumah di Kelurahan CPE, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan habis terbakar setelah mobil minibus menabrak kios pedagang bensin eceran. Pemilik mobil tersebut harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka di kepala. Kobaran api menghanguskan 2 unit rumah di Kelurahan CPE, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Si jago merah muncul usai sebuah mobil minibus menabrak kios pedagang bensin eceran. Insiden berawal saat minibus melaju kencang dari arah timur ke barat, tiba-tiba menabrak kios bensin eceran, menimbulkan percikan api dan ledakan di lokasi. Amukan si jago merah kemudian merembet ke rumah orang tua korban. Pemilik rumah sempat histeris dan pingsan saat melihat kondisi rumah dan barang dagangannya hangus terbakar. Beruntung 4 pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir mengalami luka di kepalanya hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Karena tidak ada kata-kata api kecil, langsung memang api besar yang masuk dalam rumah. Iya. Api besar langsung masuk. Iya. Tapi kalau kios jujur ada uang kredit, paksa ambil di bank 50 juta baru-baru ini, baru 2 kali pembayaran. Diperkirakan setelah tabrakan itu ada muncul ledakan dan menimbulkan kebakaran. Dan akibat kebakaran ini menyebabkan 2 unit rumah hangus terbakar dan 3 kepala keluarga yang menjadi korban. Penyebab kecelakaan masih didalami Satlantas Polres Baru dengan mengamankan sopir serta kendaraan minibus tersebut ke pos lalu lintas. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Puluhan siswa di Rembang, Jawa Tengah dibawa ke puskesmas karena diduga mengalami keracunan usai jajan makanan di kantin sekolah. Polisi menggelar olah TKP atas kejadian tersebut guna mengetahui penyebab para siswa alami keracunan massal. Sekitar 30 siswa SD Negeri Ketanggi, Rembang, Jawa Tengah mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah usai jajan makaroni di kantin sekolah. Korban paling banyak merupakan siswa kelas 5 SD. Dari ciri-ciri keluhan yang dialami para siswa, kuat dugaan mereka mengalami keracunan. Peristiwa ini baru pertama kali terjadi sehingga membuat orang tua siswa panik lantaran jumlah korban cukup banyak. Pihak sekolah pun membawa puluhan siswa ke puskesmas terdekat guna perawatan medis. Dan yang penjual itu sudah jualan sudah lama. Yang sudah jualan makaroni itu sudah 1 tahunan di sini sudah jualan itu. Makan di kantin, kemudian mengalami mual-mual. Di sini nanti mengumpulkan paket ya, kemudian mungkin makanan yang dimakan itu sampelnya kita ambil, nanti kita evaluasi dengan kesehatan. Lapor apakah makanan ini ada mengandung racun atau tidak. Usai olah TKP, selanjutnya polisi tengah menunggu hasil dari sampel yang diperiksa Dinas Kesehatan terkait ada tidaknya kandungan racun dalam jajanan yang dimakan para siswa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini setelah penanganan medis para korban diperbolehkan pulang. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan semen terguling di Jalan Raya Cilengsi 1, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan truk terguling ini bukan kali pertama terjadi lantaran jalan rusak parah dan berlubang. Sebuah truk pengangkut semen ini terguling hingga muatannya berserakan di Jalan Raya Cilengsi 1, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan truk terguling ini bukan kali pertama terjadi. Kondisi jalan penghubung Bogor Bekasi rusak berlubang sedalam 30 cm ini menjadi penyebab kecelakaan di kawasan ini.
petugas langsung mengevakuasi truk bermuatan semen dengan mobil derek. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kecelakaan. Gitu belok kiri dikit langsung kebalik. Oh, ini bermuatan apa sih? Semen. Wah, parah ini. Kalau begini terus mah payah deh. Kita ngeri dari semalam ini udah mikirin jalan sini. Saya nggak tahu kalau dalam banget gini. Sementara akibat kecelakaan arus lalu lintas terpantau macet. Warga berharap jalan rusak segera diperbaiki antara membahayakan pengguna jalan. Kasus kecelakaan kini ditangani Subunit Gakum Satlantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi seekor ular kobra yang bersarang di sebuah bangunan kampus di Kota Jambi. Sempat terkendala lokasi evakuasi yang sempit, ular tersebut berhasil diamankan dan tidak membahayakan. Usai menerima laporan dari tukang bangunan, pihak kampus menghubungi petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi untuk segera melakukan upaya evakuasi seekor ular kobra yang bersarang di bawah bangunan sebuah kampus universitas swasta di Kota Jambi. Temuan kobra yang diduga bersarang di gorong-gorong bangunan kampus ini sempat mengalami kesulitan lantaran sempitnya akses di wilayah tersebut. Setelah hampir 1 jam, ular jenis kobra dengan panjang 1,5 meter ini berhasil diamankan petugas. Ular tersebut ditemukan di bawah gorong-gorong dengan panjang kurang lebih 1 meter dan ini sangat berisiko tinggi kepada masyarakat apabila sempat menimbulkan misalnya. Pihak kampus mengimbau untuk selalu waspada karena kawasan kampus merupakan daerah rawa-rawa yang rawan akan kemunculan hewan melata lain atau ular kobra lainnya. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, sementara itu warga Desa Nambo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara berhasil menangkap ular piton raksasa sepanjang 12 meter yang sedang memangsa babi hutan tidak jauh dari pemukiman warga. Iya, ular piton tersebut ditangkap warga karena meresahkan warga. Warga Desa Nambo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dikejutkan dengan kemunculan seekor ular piton sepanjang 12 meter. Diduga ular berukuran besar ini kerap memangsa ternak milik warga. Setelah berjibaku melumpuhkan ular ganas selama 2 jam, warga berhasil mengamankan ular. Sebelumnya, ular piton raksasa sedang melilit seekor babi dan terlihat dari pinggir jalan. Suara babi yang menarik perhatian warga membuat warga berkumpul untuk mengamankan ular. Hewan berbisa ini kemudian ditarik menuju jalan raya oleh belasan warga dusun. Setelah tidak berdaya, ular kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dibuang ke hutan. Lagi sementara mangsa hewan, dia makan babi betina. Pada saat dia makan babi betina itu, babi jantan dia datang gigit itu ular. Ribut nih, kebetulan itu kita lewat di jalan, karena itu tidak terlalu jauh dengan jalan lokasinya, jadi kelihatan. Akibat peristiwa ini, warga sekitar diminta untuk berhati-hati. Kasus ular piton di Pulau Buton kerap terjadi. Ular kerap memangsa hewan ternak dan pernah memangsa seorang manusia. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang akan keluar dari kapal KMP Marina Segunda dari Lembar menuju Padang Bay Bali hilang kendali saat akan keluar kapal. Akibatnya mobil terjun ke perairan Padang Bay. Sebuah mobil yang dikemudikan Nyoman Wijaya asal NTB ini tiba-tiba tak dapat dikendalikan saat melintas di ramdol KMP Marina Segunda Jumat siang. Diduga ombak yang menghantam ramdor kapal di dermaga 2 Pelabuhan Padang Bay membuat mobil meluncur ke arah kiri dan terjatuh ke dalam laut. Beruntung, mobil tak langsung tenggelam dan 2 penumpang di dalamnya berhasil keluar dari mobil dan selamat. Hingga kini mobil masih tenggelam di perairan Padang Bay. Petugas pun akan mengikat mobil sambil menunggu mobil derek mengevakuasi mobil naik ke daratan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, iNews melaporkan.
Pemirsa, peristiwa kebakaran 4 kapal nelayan di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis malam ternyata menimbulkan 1 korban jiwa. Jenazah korban yang merupakan nahkoda salah satu kapal yang terbakar ditemukan saat petugas menyisir lokasi kejadian. Saat ini lokasi terjadinya kebakaran disterilkan guna penyelidikan polisi. Pasca kebakaran 4 unit kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah, area dermaga 3 disterilkan petugas. Garis polisi terpasang di dermaga tempat 4 bangkai kapal ditambatkan. Sementara kondisi 4 kapal rusak parah hangus terbakar. Polisi telah memeriksa 8 orang saksi terkait kebakaran. Dari keterangan saksi, api pertama kali berasal dari KM Lautan Berlian dan merembet ke 3 kapal lain. Kebakaran kapal ini mengakibatkan 1 orang ditemukan tewas. Korban tewas yakni Purwanto warga Pemalang merupakan nahkoda kapal motor Lautan Berlian yang terbakar. Untuk tim Lab 4 dari Polda Jawa Tengah juga sudah nantinya akan melaksanakan olah TKP dan kita nanti menunggu hasil. Atas nama Purwanto yang berada di atas kapal Berlian, KM Lautan Berlian tersebut terpental kena tersambar api. Sebelumnya, 4 kapal nelayan terbakar di dermaga 3 Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah Kamis malam. Belasan armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api yang cepat membesar. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Sementara tim Lab 4 dari Polda Jawa Tengah dikerahkan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Golkar Idrus Marham menyebut suasana kebatinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka sudah satu kesatuan dengan partainya. Proses masuknya Jokowi dan Gibran ke Golkar juga tinggal formalitas saja. Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Golkar Idrus Marham menyebut Jokowi dan Gibran sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Idrus menjelaskan momentum Jokowi dan Gibran masuk Partai Golkar hanya tinggal menunggu waktu. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mengatakan Jokowi dan Gibran sudah masuk ke keluarga besar Partai Golkar. Sudah suasana kebatinan oke, peranannya Pak Jokowi sudah oke. Kalau sudah tidak ada masalah di sini, berarti kalau begitu tinggal kita menunggu peresmian. Pokoknya masalah rekomendasi itu adalah urusan ketua umum, ya. Ya, tetapi bukan hanya di sini, jangan lupa Golkar itu kadernya segudang. Ya, tinggal di sana. Permintaannya dari sana apa misalkan, ya udah Golkar siap apapun posisi itu. Pemirsa, meski tergerus zaman, salah satu warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta masih setia mengoleksi atau menyimpan kaset pita audio untuk mendengarkan musik. Ya, tak kurang dari 700 kaset dikoleksi sejak era 80-an silam masih bisa diputar sebagai pengobat rindu. Ngadiwon, kakek yang akrab disapa Mbah Wondo, warga Dayakan, pengasih Kabupaten Kulon Progo ini, masih setia mendengarkan dan mengoleksi pita kaset sejak era 80-an. Pria yang berusia 63 tahun ini bahkan rela berburu kaset ke sejumlah klitikan atau pasar loak demi mendapatkan kaset yang diinginkan. Tak kurang dari 700 kaset pita dari deretan artis papan atas masa itu berderet rapi di rak sederhana di ruang tamu miliknya. Ngadiwon mengoleksi lagu lawas dari Rhoma Irama, Hamdan ATT, Faisal Amir, Herlina Effendi, Elvi Sukaisi, Mus Mulyadi, hingga penyanyi Jawa seperti Waljina masih ia koleksi di rumahnya. Bahkan, seluruh album Rhoma Irama sejak berkiprah di dunia musik berhasil ia koleksi di rumah. Meski berusia puluhan tahun, namun seluruh kaset koleksinya masih bisa diputar dan didengarkan untuk nostalgia. Untuk mendapatkan koleksi kaset ini,
Ngadiwon bahkan rela merogoh kocek kisaran Rp600 hingga Rp1.200 saat itu. Selain kaset, ia juga mengoleksi puluhan tape dan radio kuno di rumahnya yang dulu ia beli kisaran harga Rp50 hingga Rp350.000. Hobi berburu kaset dan radio tape ini dilakoninya mulai kerja di kampung halaman hingga merantau ke Jakarta. Saya di lingkungan Kulon Progo, kalau melihat barang itu tertarik dan saya anggap itu lama, saya berusaha membeli. Saya oyak sampai kapan titik temunya harga. Tapi kalau perawatan secara khusus pita kayaknya tidak ada. Hanya bagian luar saja itu. Kita menghilangkan debu itu pakai kipas kadang-kadang. Meski tidak mudah, Ngadiwon tetap setia menjaga dan merawat kaset dan radio jadulnya. Tak jarang ia harus reparasi tape dan radionya hingga ke kota Jogja karena onderdil barang ini sudah sangat langka didapat. Meski banyak yang menawar koleksi kasetnya dengan harga tinggi, sampai saat ini ia menolak dan akan mewariskan koleksinya ke anak-anaknya. Ngadiwon memiliki satu impian, bisa membuat museum ini di salah satu sudut rumahnya. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Salah satu produk minuman penambah stamina merayakan hari jadinya ke-20 di Semarang, Jawa Tengah, Kamis malam. Perusahaan ini pun mengundang 20 grosir besar dari berbagai daerah di Indonesia. Dijamu dalam gelaran gala dinner di Hotel Tentrem Semarang, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul, mengundang 20 grosir dengan penjualan terbesar di Indonesia. Selain mengundang para grosir, dalam gelaran perayaan hari jadinya ke-20 tahun Kuku Bima, hadir juga para brand ambasador Kuku Bima. Mulai dari Rieke Diah Pitaloka yang merupakan brand ambasador pertama bersama almarhum Doni Kesuma, Christian, Santi, Denada, hingga Novia Pahim. Sebisa mungkin kami akan terus itu juga karyawan kami itu yang kami saya hanya yang kerjanya tahun. Kehadiran produk Kuku Bima menjadi pengalaman tersendiri bagi para brand ambasadornya maupun para pembuat iklannya. Bisa mengawinkan antara pariwisata dengan produk. Jadi salah satunya yang pertama kali mengkombinasikan antara pariwisata dan produk dan akhirnya kami di Indonesia sebuah Kuku Bima sendiri merupakan produk minuman yang dapat menambah stamina dan memelihara daya tahan tubuh. Diproduksi pertama kali pada April 2004, produk ini sudah diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, Nigeria, Brunei Darussalam, Afghanistan, Jordan, dan berbagai negara lainnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak Real Estate Indonesia REI memajukan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo dengan berinvestasi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut terungkap saat melakukan penanaman pohon dan pemberian bantuan air bersih di kawasan Parapuar. Turut serta melestarikan lingkungan, Menparekraf Sandiaga Uno melakukan penanaman pohon saat berkunjung ke Desa Golomori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Di sini Sandiaga bersama Real Estate Indonesia juga memberikan bantuan air bersih serta merenovasi masjid warga. Semoga program Kementerian Pariwisata tetap berlanjut di Labuan Bajo, terutama lagi di Desa Golomori. Karena saya melihatnya perkembangan wisata di Golomori cukup bagus karena banyak spot-spot yang sangat menjanjikan untuk perkembangan wisata ke depan. Bersama Kemenparekraf, Real Estate Indonesia berkomitmen akan meningkatkan infrastruktur Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas.
Acara hari ulang tahun RI ke-52 juga berkumpul. Ini memantapkan posisi Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas yang mudah-mudahan akan semakin mendatangkan peluang kesejahteraan bagi masyarakat di Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan NTT. Dengan kita datang ke sini, itu pasti para pelaku usaha juga melirik. Kenapa? Ngapain RI ke sana kan begitu? Karena Pak, kami ini investor. Kecamatan Komodo juga memiliki daya tarik wisata yang berada di dataran tinggi, yaitu kawasan Parapuar. Berada di desa Golobilas, kawasan ini menjadi pilihan wisatawan untuk menikmati kota Labuan Bajo dari ketinggian. Dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menangkap satu kapal ikan ilegal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka. Ya, penangkapan kapal pun diwarnai pengejaran dan tembakan peringatan. Kapal pengawas Hiu 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengejar kapal ikan berbendera Malaysia yang kedapatan tengah melakukan pencurian ikan di perairan Selat Malaka. Upaya pelarian kapal ikan berhasil dihentikan setelah petugas melepaskan tembakan peringatan. Selain illegal fishing, kapal ikan yang berisi 5 ABK berkebangsaan Myanmar ini juga menggunakan alat tangkap terlarang berupa troll. Dari hasil pemeriksaan, para ABK tidak memiliki dokumen resmi. Selain itu, diduga adanya pemalsuan data karena nomor lambung kapal PKFB 1269 sudah pernah ditangkap dan dimusnahkan tahun 2022. KKP telah menangkap kapal di Selat Malaka berbendera Malaysia. Kapal tersebut melakukan penangkapan di wilayah Republik Indonesia. Nama tersebut dilakukan dipakai kapal lain lagi. Padahal kapal tersebut sudah kami musnahkan di tahun lalu. Kapal ikan dan kelima ABK dibawa ke kantor PSDKP Batam. Atas perbuatannya, kelima ABK terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 2 miliar rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Polri dari Satuan Lalu Lintas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas di dalam sebuah mobil mewah di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Anggota Polri tersebut diduga nekat mengakhiri hidupnya. Nggak tahu ada hubungan. Beginilah detik-detik aksi seorang anggota Polri dari Polresta Manado, Sulawesi Utara mengakhiri hidupnya di dalam sebuah mobil di perumahan warga Mampang, Jakarta Selatan, Kamis kemarin. Terekam CCTV, sebuah mobil berhenti di dekat garasi rumah warga dan tiba-tiba berjalan pelan menabrak kendaraan lain yang tengah terparkir. Sesaat itu juga sejumlah orang datang mengecek dan menemukan jasad dengan kondisi luka di bagian pelipis serta lubang bekas tembakan di bagian atap mobil. Berikut senpi jenis HS 9 mm. Datang pada semuanya. Kami membenarkan bahwa telah ditemukan adanya orang meninggal dunia di dalam mobil. Jenis kelamin laki-laki, yang mana setelah kami identifikasi inisial RA. Korban adalah salah satu pegawai di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beliau berdinas di daerah Polresta Manado. Pemirsa, Timnas U23 Indonesia mencatatkan sejarah baru untuk pertama kalinya tembus ke semifinal kejuaraan Piala Asia 2024 di Qatar. Ya, Garuda Muda secara dramatis menang 11-10 lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang 120 menit. Kemenangan turut mendekatkan Indonesia ke final sekaligus meraih tiket Olimpiade Paris. Timnas U23 Indonesia secara dramatis berhasil menjegal negara kuat Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia 2024. Garuda Muda menang 11-0 lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang 120 menit di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifah, Doha, Qatar. Di waktu normal, Indonesia unggul 2-1 terlebih dahulu di paruh pertama melalui di gol Rafael Struijk.
Sementara gol balasan Korsel tercipta melalui gol bunuh diri Komang Teguh dan Jong Sangbin. Selain mencatatkan sejarah baru, keberhasilan Garuda Muda tembus semifinal menjadi pukulan telak timnas U23 Korsel yang sebelumnya dominan di kategori umur ini. Kekalahan juga membuat Korsel gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024. Indonesia berhasil mematahkan catatan negeri ginseng yang selalu lolos beruntun ke ajang 4 tahunan itu sejak Seoul 1988. Sementara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut bergabung ke dalam ruang ganti pemain untuk bersama meluapkan euforia kemenangan bersama skuad Garuda Muda besutan pelatih Korsel Shin Tae-yong usai mengalahkan Taeguk Warrior. Kini timnas membidik final Piala Asia sekaligus tiket Olimpiade jika di semifinal mampu mengalahkan pemenang antara Uzbekistan kontra Arab Saudi. Laga semifinal sendiri akan dimainkan Senin 29 April pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, keberhasilan timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia mengalahkan raksasa sepak bola Asia Korea Selatan disambut euforia ribuan warga di sejumlah daerah. Seperti warga Brebes yang memadati alun-alun kota serta warga Kebumen yang tumpah ruah di jalanan utama. Ribuan warga di Brebes, Jawa Tengah tumpah ruah di alun-alun sambil menyalakan suar dan kembang api menyambut kemenangan timnas U23 Indonesia atas Korsel, sekaligus untuk pertama kalinya tembus ke babak semifinal Piala Asia. Mereka melakukan kegembiraan usai menggelar nonton bareng bersama lantaran pasukan Shin Tae-yong secara dramatis mampu menumbangkan langganan 4 besar Piala Asia sekaligus raksasa sepak bola Korea Selatan. Indonesia melaju ke semifinal setelah menang adu penalti 11-10 usai bermain imbang 2-2 di waktu normal dan extra time. Sementara kegembiraan atas kemenangan timnas Garuda juga dirasakan masyarakat Kabupaten Kebumen yang menggelar nonton bareng di sepanjang jalan Murosota. Ribuan masyarakat tumpah ruah dan bersorak ketika gol terakhir berhasil membobol gawang Korea Selatan. Masyarakat bangga dengan skuad Garuda yang berhasil menang bertanding melawan Korea Selatan. Mereka berharap langkah Indonesia terus sukses hingga meraih juara. Terus. Gimana untuk pertandingan kali ini? Seru banget dan mantap Indonesia. Senang nih. Ini sesuai ekspektasi atau di luar ekspektasi? Sesuai ekspektasi. Tapi alhamdulillah senang banget. Lihat euforia teman-teman di sini luar biasa. Baru banget ini semua. Rasanya kayak nonton di stadion. Nantinya Indonesia akan memainkan laga semifinal Senin mendatang. Dipastikan gelaran nobar akan terus dilakukan di sejumlah wilayah usai bangkitnya sepak bola tanah air di kancah internasional. Dari Brebes dan Kebumen, Jawa Tengah, Yunibar Joy Hartoyo melaporkan.